Banyak pria ketika memasuki usia 60 tahun seringkali saling membisikkan sebuah anggapan penuh kepasrahan, bahwa jika mesin sudah berjalan selama 60 tahun, wajar saja kalau sudah reot. Urusan ranjang sekarang ada syukur, tidak ada pun tidak apa-apa. Anggap saja itu sudah hukum alam. Bapak-bapak dan saudara sekalian mulai menerima kenyataan saat bangun pagi, si adik tetap diam membisu. Atau saat ingin bermesraan dengan istri, atasan memberi perintah tapi bawahan tidak patuh. Anda menganggap itu sebagai titik akhir yang tak terelakkan dari masa kejayaan masa muda. Namun, apakah kenyataannya memang sekejam dan seputus asa itu? Sebenarnya, sains modern membuktikan hal yang sepenuhnya sebaliknya. Usia hanyalah angka di atas kertas. Itu bukan vonis mati bagi kejantanan kita. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 30% pria di usia 80 bahkan 90 tahun masih mempertahankan kehidupan seksual yang rutin dan membara. Hal ini menegaskan bahwa api gairah dalam diri kita tidak pernah padam. Ia hanya tertimbun oleh hambatan fisiologis yang belum kita ketahui cara mengatasinya. Masalah sebenarnya bukan terletak pada seberapa tua usia kita, melainkan pada seberapa banyak bahan bakar yang tersisa di dalam tubuh kita. Setelah usia 30 tahun, kadar testosteron, ibarat bensin super yang menggerakkan mesin pria, mulai menurun rata-rata sekitar 1% setiap tahun. Menjelang usia 60, saat tangki bensin sudah sangat menipis, ditambah dengan sistem pembuluh darah yang mulai mengeras, sehingga darah tidak terpompa cukup kuat ke wilayah strategis, maka wajar saja jika mesin tiba-tiba mati di tengah jalan atau sulit sekali untuk dihidupkan. Itu karena kekurangan bahan bakar dan penyumbatan pipa, bukan karena mesinnya sudah rusak total. Lantas, bagaimana cara mengisi ulang tangki bensin tersebut dan melancarkan kembali pipa-pipa itu secara alami dan aman tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia mahal yang penuh efek samping? Jawabannya ada dalam kekayaan herbal tradisional kita. Sebuah jenis akar yang tampak kasar dan akrab yang mungkin pernah didengar oleh banyak orang, namun sayangnya 90% pria masih salah dalam menggunakannya. Dalam video ini, saya tidak akan berbicara tentang teori kosong. Saya akan membagikan kepada Anda cara tepat mengubah akar bakich, sebuah tanaman herbal yang sering disepelekan dan hanya dianggap sebagai campuran minuman biasa, menjadi senjata ampuh yang membantu Bapak dan saudara sekalian memulihkan vitalitas, menemukan kembali kemampuan ereksi alami seperti masa muda. Kita akan bersama-sama membahas 5 formula penggunaan yang paling optimal. Dan yang paling penting, saya akan memperingatkan tentang 3 pantangan maut saat menggunakan akar ini, yang jika tidak diketahui bisa mengubah obat kuat menjadi racun. Mari kita mulai sekarang. Nama yang ingin saya sebutkan, sang penyelamat yang tenang itu, adalah akar bakich. Banyak dari Anda yang mendengar ini mungkin akan tertawa remeh. Ah, saya kira apa? Rendaman bakich saya punya 1 toples besar di sudut rumah. Benar, bakich sangatlah akrab. Namun justru karena terlalu akrab, kita sering melakukan kesalahan fatal. Kita menganggapnya hanya sebagai minuman iseng atau teman makan, bukan menggunakannya sebagai obat terapi khusus. Jika hanya merendamnya asal-asalan lalu meminumnya berlebihan, yang Anda dapatkan hanyalah rasa mabuk, bukan kejantanan yang sesungguhnya. Biarkan saya menjelaskan mengapa pengobatan tradisional sangat memuja bakich dan mengapa kedokteran modern saat ini juga harus mengakui kekuatannya. Dalam bahasa pengobatan kuno, bakich memiliki rasa pedas manis, bersifat hangat, dan secara khusus masuk ke meridian ginjal. Tugas utamanya adalah menghangatkan ginjal, membantu energi yang, dan memperkuat tulang serta otot. Bayangkan organ ginjal dalam tubuh pria seperti tungku api yang menghangatkan seluruh rumah. Saat usia senja, tungku ini menjadi dingin dan penuh abu, menyebabkan kaki tangan dingin, punggung nyeri, lutut lemas, dan yang terpenting, api gairah pun padam. Bakich berperan sebagai kayu bakar kualitas super yang jika dilemparkan ke dalam, apinya akan berkobar kembali, menghangatkan seluruh sistem, membantu energi kejantanan bangkit kembali. Sedangkan dari kacamata sains modern, ceritanya jauh lebih menarik. Para peneliti menemukan bahwa di dalam akar bakich terkandung zat-zat emas seperti antraglukosida, senyawa anthraquinone, tigogenin, dan yang istimewa adalah seng serta vitamin C. Ini bukan sekedar nama tanpa makna. Bayangkan, di dalam tubuh kita ada pabrik-pabrik kecil yang terletak di testis yang disebut sel Leydig. Tugas tunggal pabrik ini adalah memproduksi testosteron. Seiring waktu, pabrik ini berkarat karena proses oksidasi dan penuaan alami.
Zat aktif dalam bakik bekerja seperti tim perawatan kelas atas. Mereka memiliki kemampuan antioksidan yang kuat, membantu membersihkan lapisan karat, melindungi sel Leydig dari kerusakan, dan merangsang pabrik-pabrik ini untuk beroperasi kembali dengan kapasitas penuh. Hasilnya apa? Saat kadar testosteron endogen dibangkitkan kembali, bukan hanya gairah yang kembali, tetapi kemampuan ereksi juga meningkat berkat aliran darah ke korpus cavernosum yang lebih baik. Lebih dari itu, bakik juga terbukti membantu meningkatkan stamina fisik dalam berbagai uji eksperimental. Artinya, bapak-bapak akan merasa lebih tangguh, tidak ada lagi cerita, belum sampai ke pasar, uang sudah habis. Atau baru saja mulai, sudah napas terengah-engah kelelahan. Ini bukan obat perangsang instan yang bekerja sesaat lalu membuat kita lemas. Ini adalah sumber energi regeneratif dari akar yang memperkuat tulang dan otot dalam arti yang sebenarnya. Agar bapak-bapak di usia 60 tahun tetap memiliki tulang yang kuat dan langkah kaki yang kokoh seperti usia 40 tahun. Namun, akar bakit hanya akan benar-benar menjadi obat dewa jika Anda tahu cara memadukannya dengan tepat sesuai penyakitnya. Sesaat lagi, saya akan memberikan 5 formula spesifik dari yang sederhana hingga yang mendalam yang dipercaya oleh para ahli herbal agar Anda bisa mempraktikannya sendiri di rumah. Metode pertama yang ingin saya perkenalkan kepada bapak-bapak sekalian, ini bukan sekedar ramuan obat, melainkan sebuah karya seni pengobatan tradisional yang dikhususkan untuk masalah yang paling sulit dibicarakan. Kita menyebutnya Bakit Tien Hoan. Namanya terdengar seperti di film persilatan, bukan? Namun kenyataannya ini adalah solusi paling kelas berat yang khusus mengobati 2 masalah menyakitkan yang sering dialami pria usia 60 tahun secara bersamaan, yaitu impotensi atau atasan memerintah bawahan tidak dengar, dan ejakulasi dini atau belum sampai ke pasar uang sudah habis. Mengapa saya menempatkan metode ini di urutan pertama? Karena di usia ini sangat jarang kita hanya menghadapi satu masalah tunggal. Biasanya saat organ vital sulit ereksi, mental bapak-bapak akan cemas dan terburu-buru, yang menyebabkan saat baru ereksi sedikit saja, urusan sudah selesai. Lingkaran setan ini membuat kepercayaan diri pria jatuh ke titik terendah. Bakik Tien Hoan dirancang untuk memutus lingkaran setan itu dengan mekanisme menyerang sekaligus bertahan. Untuk membuat ramuan ini, kita membutuhkan koordinasi dari pasukan tanaman obat, di mana bakik berperan sebagai jenderal pemberi komando. Formula standarnya adalah sebagai berikut. Bakik Tien 12 gram sebagai kekuatan utama perangsang energi pria. Ginseng 8 gram untuk memulihkan energi murni. Jika budget terbatas atau tubuh terlalu panas, bisa diganti dengan Dangshen 16 gram. Rehmania, Tukdia 16 gram, dan Shisandra, Mukvite 6 gram untuk membantu menutrisi ginjal dan menjaga cairan tubuh agar tidak kekeringan oli. Shistanj, Nyuktungdung 12 gram untuk melancarkan sistem pencernaan agar obat terserap lebih lembut. Dan yang sangat penting, fosil tulang, Longkot 12 gram dan Drinaria, Kotoibo 12 gram. Ini adalah 2 penjaga gerbang yang penting. Drinaria membantu memperkuat tulang, sementara fosil tulang membantu menenangkan sistem saraf, mencegah kegembiraan berlebihan yang menyebabkan ejakulasi dini. Bapak-bapak bisa lihat, ramuan ini tidak hanya fokus pada kekerasan ereksi, tetapi juga pada daya tahan. Ginseng membantu bapak memiliki tenaga untuk bertempur. Rehmania membantu menutrisi aliran darah, sementara fosil tulang membantu bapak menguasai permainan agar tidak meledak terlalu cepat. Lantas, bagaimana cara membuatnya? Karena ini berbentuk pil, bola-bola kecil, prosesnya sedikit lebih rumit dibanding sekedar merebus, tapi imbalannya sangat praktis untuk penggunaan jangka panjang. Langkah pertama, siapkan semua bahan kering sesuai takaran tadi. Ingat, bakik harus dibuang bagian hatinya, tengahnya, sampai bersih. Langkah kedua, haluskan semua bahan menjadi bubuk yang sangat halus. Anda bisa meminta bantuan toko herbal untuk menggilingnya agar cepat dan rata. Langkah ketiga, campurkan bubuk obat dengan madu yang sudah dididihkan lalu didinginkan, bentuk menjadi butiran kecil seukuran biji jagung atau lebih besar sesuai selera. Madu bukan hanya perekat, tapi juga penghantar obat yang luar biasa. Langkah keempat, simpan dalam toples kaca kedap udara di tempat sejuk atau lemari es. Cara penggunaan yang tepat. Setiap hari Bapak minum 2-3 kali, setiap kali sekitar 12 gram atau setara 10 hingga 15 butir, diminum dengan air hangat atau sedikit arak ringan. Saya pernah bertemu seorang bapak berusia 63 tahun.
Beliau bercerita bahwa sebelumnya setiap kali ingin bermesraan dengan istri adalah sebuah tekanan. Keringat bercucuran karena takut gagal. Beliau menggunakan berbagai obat semprot dan oles, tapi hanya merasa baal tanpa sensasi nyata. Setelah rutin menggunakan Bakik Pianhuan ini selama sekitar 2 bulan, beliau pamer bahwa perubahannya terasa sangat mantap. Bukan jenis ledakan sesaat, tapi perasaan tubuh yang lebih kokoh, tidur lebih nyenyak, dan yang terpenting, beliau bisa mengendalikan waktu finish. Itulah keunggulan bentuk pil ini. Ia meresap dalam-dalam untuk menutrisi organ tubuh, membantu memulihkan akar penyebab masalah vitalitas, bukan hanya mengatasi gejalanya saja. Jika bapak-bapak mencari solusi berkelanjutan yang lambat tapi pasti, maka Bakik Tianhuan adalah pilihan nomor 1. Namun, jika ada yang merasa membuat pil terlalu merepotkan, atau tubuh Anda sedang dalam kondisi sangat lelah, sakit pinggang dan lutut lemas sampai malas bergerak, maka formula kedua berikut ini akan menjadi solusi minuman pemulihan yang jauh lebih sederhana. Metode kedua yang ingin saya perkenalkan, ini adalah solusi bagi mereka yang menyukai kepraktisan minum air rebusan harian dan sangat cocok bagi pria yang merasa tubuhnya seperti mesin yang kehabisan oli, selalu merasa lelah, lesu, dan punggung terasa nyeri setiap kali cuaca berubah. Kita menyebutnya ramuan rebusan Bakik pemulihan total. Jika pil tadi ibarat ransum yang dimakan sedikit demi sedikit untuk meresap perlahan, maka ramuan rebusan ini seperti semangkuk bubur ginseng hangat yang membantu tubuh menyerap nutrisi lebih cepat, lebih langsung, dan membangkitkan semangat Bapak sekalian seketika di hari itu juga. Keistimewaan formula ini adalah keseimbangan yang sempurna. Banyak bapak-bapak berpikir kalau ingin kuat harus pakai ginseng dosis tinggi dan kental. Tapi di usia 60 tahun, tubuh kita tidak kuat menerima hantaman keras seperti itu. Ramuan ini menggunakan rasio emas yang pas untuk merangsang sekaligus menutrisi. Formula untuk 1 hari minum terdiri dari Bakik 10 gram dan Remania Tukdia 10 gram. Ini adalah pasangan raja yang tak boleh dipisahkan. Bakik menutrisi energi yang, Remania menutrisi energi yin dan darah. Keduanya berjalan bersama untuk memastikan yin dan yang dalam tubuh seimbang, menghindari kondisi panas dalam. Ginseng 4 gram. Perhatikan, di sini kita hanya menggunakan tepat 4 gram. Ini dosis aman untuk harian, membantu Bapak tetap segar dan bertenaga tanpa takut tekanan darah naik tiba-tiba. Kuskuta Totite 6 gram dan Drinaria Bokotwai 5 gram. Dua bahan ini adalah pelindung sistem tulang dan sendi. Kuskuta membantu mata cerah dan otot kuat, sementara Drinaria membantu menuntaskan masalah sakit pinggang dan lutut lemas. Sedikit adas manis, Tio Hoi Heung, 2 gram, meskipun sedikit tapi sangat penting. Ia berperan sebagai penunjuk jalan yang membantu menghangatkan perut, mengurangi nyeri, dan mengantarkan obat ke seluruh tubuh lebih cepat. Cara pengolahan yang benar agar zat obat keluar maksimal. Banyak orang merebus obat dengan cara yang salah, yaitu menggunakan api besar, lalu segera mematikan kompor. Itu sangat sia-sia. Dengan ramuan ini, lakukan proses api kecil sebagai berikut. Langkah pertama, cuci bersih bahan. Masukkan semua ke dalam kuali tanah atau panci keramik khusus obat. Langkah kedua, tuangkan tepat 600 ml air bersih. Langkah ketiga, didihkan, lalu kecilkan api sekecil mungkin. Biarkan sampai air di dalam panci menyusut hingga tersisa sekitar 200 ml atau sepertiga dari volume awal. Mengapa harus sampai sekental itu? Karena pada saat itulah saripati obat telah terkonsentrasi. Minum sedikit, tapi kualitas tinggi. Cara pakai. Tuang air obat, bagi menjadi 3 kali minum dalam sehari, masing-masing sekitar 60 ml. Paling baik diminum saat masih hangat. Saya sarankan bapak-bapak menerapkan ramuan ini dalam periode tertentu, misalnya 2-3 minggu saat merasa badan lelah, nafsu makan turun, atau pinggang sakit. Rasanya saat obat meresap ke tubuh sangat nyaman, perut terasa hangat, dan nyeri pinggang mereda. Esok paginya saat bangun tidur, Bapak akan merasa badan lebih ringan dan lebih lincah. Saat kesehatan dasar sudah membaik, urusan ranjang dengan sendirinya akan meningkat secara alami. Namun, jika masalah terbesar Bapak bukan sekedar kelelahan umum, melainkan hambatan fisik spesifik pada tulang dan sendi, rasa gemetar pada kaki dan lemas pada lutut yang membuat setiap kali beraksi menjadi sebuah siksaan, maka Bapak butuh solusi yang lebih khusus untuk sistem gerak. Itulah formula ketiga yang akan saya bagikan sekarang juga.
Kim Chang Hoan, ramuan yang membantu pria memiliki kaki kuat dan tulang keras. Metode ketiga yang ingin saya bagikan ini dikhususkan bagi bapak-bapak yang menghadapi hambatan fisik yang sangat mengganggu, yaitu melemahnya sistem tulang dan sendi. Kita sering bercanda tentang atasan memerintah bawahan tidak dengar. Tapi ada penderitaan lain yang lebih ironis, yaitu si bawahan mau dengar tapi pinggang tidak mengizinkan. Banyak bapak-bapak mengeluh kepada saya, gairah sebenarnya masih ada, tapi baru membayangkan saat sedang beraksi, tiba-tiba pinggang nyeri hebat atau kedua lutut gemetar tidak kuat menopang. Akhirnya jadi malas dan menyerah. Saat itu, hubungan intim bukan lagi sebuah kebahagiaan, melainkan perjuangan yang melelahkan. Untuk mengatasi kondisi ini secara tuntas, orang zaman dahulu meninggalkan ramuan dengan nama yang sangat kokoh, Kim Chang Hoan. Kim Chang dalam filosofi berarti berlian, sebuah kekerasan dan ketangguhan yang tidak bisa dihancurkan. Ramuan ini dirancang untuk membuat kerangka tulang dan otot pria menjadi sekuat itu, sebagai tumpuan bagi segala aktivitas vitalitas. Komposisi Kim Chang Hoan adalah perpaduan dari tanaman obat penguat otot dan tulang nomor 1. Kelompok 4 pilar penguat ginjal terdiri dari bakik, cistanch, eukomia, dan cuscuta. Di antaranya, eukomia adalah obat terkenal khusus mengatasi sakit pinggang dan lutut lemas. Sementara cistanch dan cuscuta membantu mengisi kembali esensi vital. Keempatnya bekerja sama menciptakan fondasi yang kokoh. Ditambah dengan Dioscorea septemloba, Scientiae. Ini adalah obat yang sangat bagus untuk membuang kelembapan dan racun, membantu sendi bergerak mulus tanpa rasa kaku atau pegal. Dan jiwa dari ramuan ini adalah Loktai, plasenta rusa. Loktai membantu menambah sperma dan energi murni dengan sangat kuat, meregenerasi energi dasar yang telah terkuras selama bertahun-tahun. Cara pengolahan untuk hasil tertinggi. Sama seperti formula pertama, Kim Chang Hoan juga dibuat dalam bentuk pil agar mudah digunakan. Langkah pertama, siapkan bakik, Dioscorea, cistanch, eukomia, dan cuscuta dengan berat yang sama. Loktai gunakan 1 set. Langkah kedua, semua dihaluskan menjadi bubuk halus. Khusus Loktai perlu diproses dengan teliti agar menyatu sempurna dengan herba lainnya. Langkah ketiga, campur bubuk dengan madu murni, bentuk menjadi pil. Dosis standar, setiap hari minum 2-3 kali, setiap kali sekitar 8 gram. Diminum dengan air hangat atau air garam yang sangat encer. Keunggulan Kim Chang Hoan adalah tidak hanya untuk urusan ranjang. Saat meminum ini, Bapak akan merasakan perubahan positif dalam aktivitas harian terlebih dahulu. Naik tangga tidak terlalu capek, membungkuk mengambil barang tidak perlu lagi memegang pinggang, dan cara berjalan menjadi lebih tegak dan mantap. Saat rangka sudah kokoh, barulah mesin di dalamnya berani berjalan dengan kecepatan penuh. Bapak akan lebih percaya diri dalam berbagai posisi, tidak lagi takut kenikmatan terganggu oleh rasa sakit yang tiba-tiba. Itulah kejantanan paripurna dari seorang pria berpengalaman. Namun, saya tahu tidak semua orang punya waktu dan kondisi untuk mencari bahan langka seperti Loktai atau sibuk menumbuk bubuk untuk membuat pil. Kehidupan modern terkadang sangat sibuk, dan banyak bapak-bapak hanya butuh solusi yang lebih instan, sederhana, mudah didapat, murah, tapi tetap efektif untuk masalah disfungsi ereksi. Jika itu yang Anda cari, maka formula minimalis nomor 4 berikut ini adalah jawaban yang sempurna. Metode keempat ini adalah hadiah khusus bagi bapak-bapak yang menyukai kesederhanaan atau yang terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk membuat pil atau merebus lama. Ini adalah formula bakik yang dikombinasikan dengan Psoralea coryllifolia, Bokochi, sebuah solusi kecil tapi cabai rawit, yang fokus menyerang langsung pada masalah disfungsi ereksi. Jika ramuan sebelumnya ibarat pesta mewah dengan berbagai hidangan untuk menutrisi seluruh tubuh, maka ramuan ini ibarat anak panah yang tepat sasaran. Ia hanya menggunakan 2 bahan, tapi keduanya adalah pasangan serasi yang saling mendukung dalam mengendalikan aliran darah di area bawah. Formulanya sangat sederhana. Bakik 12 gram. Tetap sebagai jenderal garda depan yang memompa darah dan merangsang gairah. Psoralea coryllifolia 6 gram. Inilah rahasia dari ramuan ini. Banyak orang mengira Psoralea hanya untuk tulang. Benar, tapi belum cukup.
Dalam pengobatan tradisional, bahan ini memiliki fungsi luar biasa yang disebut mengunci esensi dan menyerap energi. Biarkan saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Disfungsi ereksi biasanya punya dua bentuk. 1. Tidak bisa naik. 2. Bisa naik tapi tidak tahan lama, atau istilahnya kempes terlalu cepat. Bakik berperan sebagai pompa yang mendorong darah ke organ vital untuk menciptakan kekerasan. Tapi jika katup penahan darah Anda longgar, darah yang dipompa masuk akan segera mengalir keluar lagi, membuat organ vital lembek hanya dalam beberapa menit. Disinilah Psoralea coryllifolia berperan sebagai katup pengunci. Ia membantu energi ginjal menjadi kokoh, menahan esensi dan aliran darah tetap berada di tempat yang seharusnya, mencegah mereka bocor keluar. Cara pakainya sangat cepat. Bapak cukup cuci bersih 2 bahan ini, masukkan ke panci, rebus airnya untuk diminum seharian. Atau lebih sederhana lagi, jika Bapak punya termos yang bagus, masukkan bahannya, tuangkan air mendidih, diamkan 2-3 jam, lalu minum seperti teh. Kombinasi ini membantu struktur organ vital menjadi lebih kokoh. Berkat kemampuan Psoralea dalam meningkatkan penyerapan dan mengurangi kebocoran esensi vital, Bapak akan merasakan kualitas ereksi meningkat nyata. Lebih keras, lebih tahan lama, membantu Bapak percaya diri mempertahankan hubungan tanpa rasa takut akan gangguan di tengah jalan. Terkadang hal yang paling sederhana justru memberikan hasil yang paling mengejutkan, asalkan kita memilih teman pendamping yang tepat. Namun, berbicara tentang bakik tanpa menyebutkan rendaman arak bakik tentu adalah kekurangan besar. Ini adalah metode yang paling populer, paling disukai, tapi sayangnya juga metode yang paling banyak dilakukan dengan cara yang salah. Sesaat lagi, saya akan memandu Bapak cara mengubah toples arak di sudut rumah menjadi air dewa yang sesungguhnya, bukan sekedar air yang merusak hati. Mari kita masuk ke metode kelima. Metode terakhir dan juga yang paling banyak menimbulkan perdebatan, rendaman bakih untuk menjaga stamina. Saya harus jujur kepada bapak-bapak, jika masuk rumah 10 teman lama, pasti 9 diantaranya punya toples arak bakih berwarna ungu pekat yang dipajang di ruang tamu. Warna ungunya memang cantik, rasanya pun manis. Tapi mengapa ada orang yang minum jadi perkasa seperti harimau, sementara yang lain malah merasa sangat lelah, bahkan jadi lebih lemah? Jawabannya ada pada 2 kata, dosis dan aturan. Banyak bapak-bapak yang salah sangka antara meminum obat dan meminum minuman keras. Bakih saat direndam arak, maka arak tersebut berperan sebagai penghantar, sebagai pelarut untuk menarik zat aktif keluar dari akar dan membawanya meresap ke darah lebih cepat. Namun arak itu sendiri adalah musuh testosteron jika digunakan berlebihan. Saat Bapak merasa enak di mulut lalu minum beberapa gelas tambahan dengan alasan, ini kan obat kuat, dan berakhir dengan kondisi setengah mabuk, maka pada saat itu manfaat bakik sudah terkubur sepenuhnya oleh dampak buruk alkohol. Hati harus bekerja keras menetralkan racun alkohol, alih-alih mengolah nutrisi, dan sistem saraf menjadi tertekan sehingga kemampuan ereksi justru lumpuh seketika. Lantas bagaimana cara minum yang benar ala ahli? Pertama, formula rendaman rasio emas. Gunakan 100 gram sampai 200 gram bakik kering yang sudah dibuang hatinya bagian tengah, rendam dengan 1 liter arak putih berkualitas dengan kadar alkohol sekitar 40-45%. Jangan terlalu kental merendamnya, karena zat obat tidak akan keluar maksimal. Jangan juga terlalu encer karena rasanya akan tawar. Waktu perendaman minimal harus 2-3 bulan baru boleh digunakan. Saat itu, arak berubah warna menjadi ungu tua. Rasa keras alkohol sudah melunak dan menyatu dengan rasa manis bakit. Sangat enak diminum. Untuk menambah kekuatan, Bapak bisa mencampurkan sedikit cordyceps atau sedikit ginseng ke dalam toples tersebut. Kedua, dan yang paling penting, cara minumnya. Ingat baik-baik mantra ini. Rutin, sedikit, berkualitas. Setiap hari Bapak hanya diperbolehkan minum 1 kali saja. Paling baik saat atau 30 menit setelah makan malam. Dosisnya hanya 20 ml sampai 30 ml, yaitu setara 1 atau 2 gelas kecil sekali teguk saja. Mutlak jangan minum lebih dari itu. Pada dosis kecil ini, arak bakit bekerja seperti aliran listrik kecil yang mengisi ulang baterai setiap hari. Ia membantu aliran darah lancar, menghangatkan ginjal, merangsang pencernaan, dan menjaga kadar obat tetap stabil dalam darah. Bapak akan merasa makan lebih enak,
tidur lebih nyenyak, dan urusan ranjang pun lebih rutin mengikuti ritme biologis yang alami. Sedangkan jika diminum untuk mabuk-mabukan, itu sama saja Bapak menggunakan listrik tegangan tinggi 220 volt untuk mengisi baterai 12 volt. Hasilnya, mesin terbakar dan baterai meledak. Jangan ubah ramuan umur panjang menjadi segelas racun perusak tubuh. Namun Bapak-Bapak sekalian, meski Anda memilih pil, rebusan, atau rendaman, semua usaha itu akan sia-sia, bahkan bisa mengantarkan Anda ke pintu kematian jika Anda melanggar 3 pantangan maut berikut ini. Terutama pantangan pertama yang berkaitan dengan jantung dari akar Bakich, sebuah kesalahan fatal yang banyak disembunyikan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab. Fokuslah, karena bagian ini bisa menyelamatkan nyawa Anda. Pantangan pertama dan yang paling berbahaya. Dengan segala keseriusan sebagai praktisi kesehatan, mutlak jangan pernah menggunakan seluruh bagian akar Bakich, termasuk hatinya. Saya tahu banyak bapak-bapak saat membeli bakik melihat iklan akar yang masih utuh, terlihat besar dan panjang, lalu langsung membelinya. Sesampainya di rumah, cukup dicuci lalu langsung dimasukkan ke toples arak atau panci rebusan. Anda berpikir, sayang kalau dibuang, rendam semuanya biar semua khasiatnya keluar. Bapak-bapak sekalian, pemikiran sayang membuang itu bisa membuat Anda membayar mahal dengan kesehatan, bahkan nyawa. Mengapa saya berbicara sekeras ini? Karena bagian hati atau inti kayu yang keras di tengah akar bakik itu sama sekali tidak mengandung nutrisi untuk vitalitas. Sebaliknya, ia mengandung zat beracun bernama rubiadin. Saat bagian daging akar yang berwarna ungu adalah obat dewa untuk jantung dan peredaran darah, inti kayu di dalamnya yang mengandung rubiadin justru bekerja sebagai perusak yang sunyi. Zat ini memiliki toksisitas yang menekan sistem kardiovaskular dengan sangat kuat. Bayangkan begini, saat Bapak minum bakik beserta hatinya, tubuh Bapak sedang menerima 2 pengaruh yang saling bertolak belakang. Satu sisi merangsang, satu sisi menekan. Hasilnya, sistem jantung menjadi kacau. Gejala paling nyata adalah banyak bapak-bapak setelah minum merasa jantung berdebar kencang. Dada terasa berdegup tak beraturan, wajah merah padam, kepala pening seperti dipukul martil, dan merasa mual atau melayang. Bahayanya, banyak orang justru salah paham. Mereka tertawa dan bilang, "Wah, obat ini manjur sekali. Baru minum badan langsung terasa panas membara." Tidak, bapak-bapak. Itu bukan obat sedang bekerja, melainkan tubuh Anda sedang menjerit minta tolong karena keracunan ringan. Itu adalah tanda tekanan darah melonjak drastis secara mendadak. Bagi yang muda dan sehat, mungkin hanya merasa tidak nyaman lalu hilang. Tapi bagi bapak-bapak usia 60 tahun yang pembuluh darahnya sudah kurang elastis, lonjakan tekanan darah akibat hati akar ini bisa memicu stroke atau serangan jantung kapan saja. Jadi, aturan hidup mati adalah menggunakan bakit wajib membuang hatinya. Buang sampai bersih, jangan sisakan walau sedikit pun. Saya akan ajarkan cara memproses yang benar agar racun hilang tapi khasiat tetap terjaga. Untuk bakit segar, ini yang paling mudah. Cuci bersih tanahnya. Jika akarnya masih sangat segar, kulitnya agak liat. Bapak bisa jemur sebentar di bawah matahari atau dikukus sebentar agar lunak. Setelah itu, gunakan pisau untuk membelah akar memanjang, lalu tarik inti kayunya. Ia akan terlepas dengan mudah. Atau lebih praktis, letakkan di atas talenan, pukul pelan dengan ulekan, daging dan hatinya akan terpisah sendiri. Untuk bakit kering, ini lebih sulit karena keras seperti batu. Jangan dipaksa memotong dengan pisau karena berbahaya. Tipsnya adalah rendam dalam air hangat atau sedikit arak sampai lunak, baru gunakan pinset atau pisau kecil untuk mencungkil hatinya. Dan saran tulus saya, sebaiknya belilah bakik segar lalu proses sendiri. Lebih terjamin keasliannya, dan lebih tenang karena yakin hatinya sudah bersih 100%. Jika terpaksa membeli yang kering sudah jadi, coba patahkan 1 keping. Bakik yang benar, sudah dibuang hatinya akan berbentuk seperti tabung kosong atau kepingan pipih. Dagingnya berwarna ungu atau ungu tua yang kenyal. Jika masih terlihat inti bulat keras di tengahnya, segera buang, jangan sayang-sayang. Ingat ya bapak-bapak, inti kayu itu adalah sampah beracun. Membuangnya berarti menyelamatkan diri sendiri. Tapi membuang racun baru langkah awal. Masih ada 2 pantangan lagi terkait cara minum dan kondisi tubuh yang meski bakik Anda kualitas terbaik, jika dilanggar tetap bisa menjatuhkan Anda. Pantangan kedua terdengar sederhana, tapi merupakan kesalahan yang dilakukan oleh 90% pria, yaitu sifat tamak. Banyak bapak-bapak punya pemikiran lugu bahwa karena ini obat kuat,
maka semakin banyak minum akan semakin cepat perkasa. Ada yang setiap makan minum segelas besar atau setiap hari merebus segenggam besar untuk pengganti air putih. Bapak-bapak, bakik adalah obat dan obat punya ambang batas. Jika melewati batas aman, ia menjadi racun. Saat Anda memasukkan terlalu banyak bakik, tepatnya lebih dari 30 ml arak atau lebih dari 15 gram bubuk per hari, tubuh akan mengalami keracunan dosis. Tanda pertama adalah panas dalam, mulut terasa pahit, tenggorokan kering kerontang, dan yang paling terasa adalah sembelit parah. Selanjutnya, sistem saraf akan terangsang berlebihan, membuat jantung berdebar-debar, malam hari gelisah tidak bisa tidur, perasaan cemas seperti duduk di atas bara api, serta perut terasa mual atau tidak enak. Jadi, tolong patuhi prinsip, kurang sedikit itu obat, lebih sedikit itu racun. Dan ada satu rahasia dari para ahli herbal tua, gunakan aturan 3 pakai, 1 libur. Artinya, setelah Bapak menggunakan rutin selama 2-3 bulan, berhentilah selama 1 bulan. Waktu istirahat ini untuk membiarkan tubuh membuang sisa-sisa yang menumpuk dan menyeimbangkan kembali sistem sebelum memulai siklus baru yang lebih efektif. Pantangan ketiga dan merupakan penjaga gerbang terakhir. Tidak semua orang boleh menggunakan bakik. Ada orang yang mutlak harus menjauhinya. Jika dipaksakan, itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Pertama, bagi Bapak yang memiliki kondisi hawa panas berlebih. Bagaimana cara tahu? Sangat mudah. Jika Bapak sering merasa mulut kering, haus terus, suka minum air dingin, sering sembelit, buang air kecil berwarna kuning pekat, atau sering jerawatan dan gatal-gatal, tolong jangan sentuh bakik. Sifat alami bakik adalah hangat. Orang yang sudah panas ditambah obat hangat, maka api dalam tubuh akan berkobar membakar cairan tubuh, membuat sembelit makin parah dan hati gelisah tak karuan. Kedua, bagi Bapak yang memiliki tekanan darah tidak stabil atau penyakit jantung kronis, bakik berpengaruh langsung pada tekanan darah. Bagi penderita darah rendah bisa membuatnya makin drop. Bagi penderita darah tinggi yang tidak terkontrol, sifat panasnya bisa membuat tensi naik turun secara berbahaya. Jadi, jika ada riwayat penyakit jantung atau hipertensi, wajib konsultasi ke dokter sebelum mencoba. Jangan bermain-main dengan tekanan aliran darah. Terakhir, saya ingatkan bagi yang sedang mengalami sakit akut seperti demam, flu, atau sedang ada infeksi peradangan di bagian tubuh manapun. Saat itu, tubuh butuh didinginkan. Jangan masukkan obat penguat yang bersifat panas karena akan memperparah penyakit. Ingatlah, bakik itu seperti emas, tapi hanya akan menjadi emas jika diberikan kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan dosis yang tepat. Jangan biarkan kurangnya pengetahuan mengubah obat dewa menjadi malapetaka. Bapak-bapak, saudara, dan para penonton yang saya hormati, kita telah menempuh perjalanan panjang untuk memahami secara mendalam tentang akar bakik, harta karun tersembunyi dalam pengobatan tradisional kita. Mulai dari pil pemulih vitalitas, ramuan rebusan stamina, hingga rendaman arak yang benar. Dan yang paling penting, kita telah membongkar jebakan maut dari hati akar yang beracun serta penggunaan dosis yang salah. Sampai di sini, saya ingin menyampaikan pesan tulus bahwa bakik atau herbal apapun pada dasarnya adalah benda mati. Ia menjadi obat dewa yang membuat Anda merasa muda kembali atau menjadi racun yang merusak hati dan jantung, sepenuhnya bergantung pada pengetahuan dan cara kita menggunakannya. Batasannya sangat tipis. Dan hari ini, saya percaya Anda telah memegang kunci untuk melintasi batasan itu dengan cara yang paling aman. Usia 60 atau 70 bukan berarti lereng gunung untuk kita menyerah dan menerima kedinginan. Itu justru bisa menjadi musim semi kedua yang lebih hangat dan bahagia, jika kita tahu cara mendengarkan tubuh dan merawatnya dengan benar. Jangan biarkan anggapan lama atau rasa malu menghalangi bapak-bapak menemukan kembali kebahagiaan hidup dan kepercayaan diri sebagai pria sejati. Segera setelah video ini selesai, saya mohon bapak-bapak lakukan satu hal kecil saja. Cek kembali toples rendaman bakik di rumah Anda. Jika ternyata masih ada hatinya, beranikan diri untuk membuangnya atau minta ahli untuk memproses ulang. Jangan sayang harta tapi merusak badan. Dan jika Anda punya penyakit bawaan, bawalah formula yang saya bagikan tadi untuk dikonsultasikan dengan dokter Anda agar mendapatkan jalur yang paling aman. Jika Anda merasa informasi yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan praktis, silakan tekan tombol suka dan bagikan video ini kepada teman-teman lama atau saudara-saudara Anda.
Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta ikon lonceng agar kita bisa bertemu kembali di video kesehatan berikutnya. Semoga Bapak dan Saudara sekalian selalu sehat, kuat, pikiran jernih, dan keluarga bahagia. Sampai jumpa kembali.